Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini untuk yang PJJ kita akan belajar melalui video pembelajaran ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait bentuk molekul. Jadi mereview pembelajaran yang sudah kita bahas juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum dimulai mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri dulu ya, disiapkan untuk alat tulisnya nanti bisa sembari mencatat dan juga bisa dibuka untuk LKPD-nya, nanti ada beberapa pertanyaan nanti bisa sembari dijawab juga. Oke, sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah terkait bentuk molekul, yaitu masuk pada KD 3.6. Menerapkan teori pasangan elektron valensi atau PSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Nah, untuk IPK-nya yang akan kita capai yaitu terkait menjelaskan teori pasangan elektron fluid valensi, VSEPR, dan teori domain elektron, lalu menentukan jumlah PI, PEB, dan domain elektron suatu molekul. Lalu yang ketiga, diharapkan siswa dapat memprediksi bentuk molekul berdasarkan teori tolakan pasangan elektron fluid valensi atau VSEPR dan teori domain elektron. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya tadi. Oke, nah di video ini kita akan membahas ada 4 ya. Yang pertama terkait teori VSEPR, kemudian yang kedua teori domain elektron, yang ketiga penentuan tipe molekul, lalu yang keempat akan ada juga terkait contoh soal dan juga latihan soalnya. Nah, yang pertama ini ada gambar air ya. Air itu termasuk suatu kebutuhan yang primer juga. Setiap kehidupan kita butuh air, seperti air minum, buat cuci dan yang lain sebagainya. Nah, untuk rumus kimia air itu pasti teman-teman sudah tahu ya, yaitu H2O. Nah, ini ada beberapa gambar bentuk molekul ya. Yang pertama ada BeCl2, kemudian ada H2O, lalu ada XCF4 dan juga CH4. Nah, bisa diperhatikan untuk BeCl2 dan H2O ini sama-sama mengikat dua unsur, tapi bentuknya berbeda. Begitu juga dengan XeF4 dan juga CH4, sama-sama mengikat 4 unsur, tapi bentuknya juga berbeda. Jadi kenapa sih tiap senyawa atau molekul itu memiliki bentuk yang berbeda? Lalu bagaimana caranya ya kita dapat memprediksikan bentuk molekul dari suatu molekul ataupun senyawa. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi, geometri atau bentuk molekul itu berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekulnya. Nah, bentuk geometri suatu molekul ini dipengaruhi oleh beberapa jumlah atom terikat yang disebut dengan PEI, kemudian jumlah pasangan elektron bebas atau PEB, dan juga besarnya gaya tolak-menolak antar pasangan elektron. Nah, dalam bentuk molekul ini dapat menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul, kemudian kedudukan atom-atom dalam ruang 3 dimensi, lalu besarnya sudut ikatan yang dibentuk oleh molekul. Jadi kurang lebih ada 3 hal yang bisa digambarkan oleh bentuk molekul. Jadi tidak hanya struktur 2 dimensinya, tapi kita juga bisa tahu kedudukan atom-atom itu di ruang 3 dimensi.
Nah, yang pertama terkait teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Jadi, untuk yang teori VSEPR ini adalah teori yang menggambarkan bentuk molekul itu berdasarkan pada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Bentuk molekulnya berdasarkan teori VSEPR ini didasarkan pada jumlah elektron yang saling tolak-menolak di sekitar atom pusat yang akan menempati tempat sejauh mungkin untuk meminimumkan tolakan yang terjadi. Jadi gaya tolak-menolak antar dua pasang elektron itu akan semakin kuat dengan semakin kecilnya jarak antara kedua pasangan elektron tersebut. Nah, tolakan yang melibatkan pasangan elektron bebas ini akan lebih kuat daripada yang melibatkan pasangan elektron ikatan. Nah, yang selanjutnya terkait teori domain elektron. Jadi, di teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan ya dari teori VSEPR, di mana teori ini merupakan cara meramalkan bentuk molekul itu berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Jadi masih sama terkait tolak menolak elektron. Nah, domain elektron itu berarti kedudukan elektron ya. Jumlah domain elektron itu dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap elektron ikatan baik itu tunggal, rangkap, atau rangkap 3 itu merupakan satu domain. Kemudian yang selanjutnya, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Nah, untuk contohnya ini ada molekul NH3. N-nya sebagai atom pusat. Nah, untuk jumlah domainnya kita bisa hitung. Yang pertama kita hitung dulu untuk yang PEI-nya. Pas setiap elektron ikatan atau PEI itu merupakan satu domain. Berarti pasangan elektron yang berikatan ada 1, 2, dan 3. Berarti ada PEI-nya ada 3 domain. Kemudian PEB ada 2 elektron atau satu pasang elektron ini berarti satu domain. Jadi jumlah domain pada NH3 itu ada 4 domain. 3 PEI dan juga 1 PEB. Nah, selanjutnya prinsip dasar dari teori domain elektron ini yang pertama, antar domain elektron pada kulit luar atom pusat ini akan saling tolak-menolak sehingga domain elektron itu akan mengatur dirinya itu sedemikian rupa sehingga gaya tolakannya itu menjadi minimum. Nah, untuk urutan kekuatan gaya tolak-menolaknya itu yang pertama PEB dengan PEB itu lebih kuat dibandingkan dengan PEB dan PEI dan lebih kuat dibandingkan dengan PEI dan PEI. Jadi jika ada PEB dia akan memiliki gaya tolak yang lebih kuat dibandingkan dengan PEI. Nah, perbedaan gaya tolak ini terjadi karena PEB ini hanya terikat pada satu atom saja, sehingga dia bisa bergerak lebih leluasa dan menempati ruang yang lebih besar daripada PEI. Jadi adanya PEB ini akan mempengaruhi besarnya sudut ikatan suatu molekul. Nah, prinsip dasar yang selanjutnya ini seperti yang dibilang tadi ya. Jadi akibat dari perbedaan gaya tolak ini, maka sudut ikatan ini akan mengecil karena desakan dari PEB-nya. Karena kan PEB menempati ruang yang lebih luas atau lebih leluasa. Kemudian yang terakhir itu domain yang terdiri 2 atau 3 pasang elektron, baik itu rangkap 2 atau rangkap 3 ini akan memiliki gaya tolak yang lebih besar daripada domain yang hanya terdiri dari sepasang elektron. Nah, yang ketiga kita akan memprediksikan bentuk molekul. Nah, perlu diketahui ya, ada 5 bentuk dasar dari bentuk molekul. Ada linear, ada segitiga datar, ada tetrahedral, kemudian ada trigonal bipiramida, lalu ada oktahedral. Nah, jadi ini yang pertama, ini linear, sudutnya 180. Kemudian ada segitiga datar, sudutnya 120. Kemudian dia bisa terdistorsi atau bentuknya bisa berubah ya karena adanya PEI-nya ini. Maksud saya ada PEB-nya ini. Jadi
dia akan membuat sudut ikatannya ini juga berubah. Nah, kemudian ada tetrahedral. Tetrahedral ini bisa terdistorsi atau memiliki kemungkinan bentuk molekul lain. Ini ada trigonal piramida, kemudian ada huruf V, seperti yang dimiliki oleh H2O tadi. Nah, selanjutnya jika jumlah domainnya 5, dia nama bentuk untuk yang utamanya yaitu trigonal bipiramida, dan bisa jumlahnya kan yang jumlah domainnya 5 ya, jadi ada kemungkinan lain bisa disfenoidal, bisa bentuk T, dan juga bisa linear juga. Nah, selanjutnya jika jumlah domainnya ini 6, untuk yang bentuk dasarnya ini adalah oktahedral. Dia bisa ada dua kemungkinan lain ya jika domainnya 6, yaitu ada piramida segi 4 dan juga segi 4 datar. Nah, untuk lebih memahamkan teman-teman terkait bentuk molekulnya, bisa disimak ya selanjutnya. Akan dibuka untuk yang PET. Jadi PET Colorado ini merupakan salah satu platform ya, platform yang menyajikan beberapa simulasi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah belajar kita. Sebentar. Nah, ini tadi ya. Yang pertama ini sebentar, masih loading ya. Kita tunggu. Oke, nah kita pilih model dulu. Nah, yang pertama tadi ya ada bentuk molekul linear. Nah, bentuk molekul linear itu bentuknya seperti ini. Jadi atom pusatnya di tengah dan ada atom lain yang berikatan, dan dia kan bentuknya itu simetris. Nah, untuk yang selanjutnya, semisal bentuknya itu segitiga datar. Segitiga datar itu memiliki tiga atom di sekitar atom pusatnya. Kita tambah satu lagi ya. Nah, ini kalau segitiga datar. Atau nama lainnya itu adalah trigonal planar. Nah, ini untuk sudutnya ya 120 derajat. Nah, untuk yang semisal terdistorsi atau dia memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Jadi kita hilangkan dulu salah satu ikatannya. Kemudian kita tambahkan ini ya, PEB. Nah, ini untuk realnya ini nanti sudutnya ini bisa berkurang. Oke, untuk contohnya itu kalau segitiga datar kan BCl3. Kemudian kalau ini namanya nanti menjadi band atau bengkok. Contohnya SO2. Nah, selanjutnya gimana kalau bentuknya itu tetrahedral? Tetrahedral berarti dia tidak punya PEB. Kemudian untuk atom yang diikat itu ada 4. Nah, ada 4. Sudutnya ini ada 109,5 derajat untuk yang bentuk dasarnya. Kemudian dia bisa terdistorsi karena adanya PEB tadi. Semisal salah satu ikatannya digantikan oleh PEB. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Namanya trigonal piramida. Oke, ini ya seperti ini. Nah, yang selanjutnya jika domainnya itu 5, untuk bentuk dasarnya yaitu trigonal bipiramida. Jadi dia memiliki 5 PEI ya, kalau semisal yang trigonal bipiramida. Kita hilangkan dulu untuk lone pair atau PEB-nya. Kita tambahkan jadi 5.
Nah, ini namanya trigonal piramida. Lalu jika ditambah untuk ada 2 PEB, berarti kita kurangin dulu. Kemudian kita tambahkan 2 PEB. Bentuknya seperti ini. Namanya adalah bentuk T. Ini bisa dilihat ya, ini bentuknya bentuk huruf T. Ini. Nah, yang selanjutnya jika jumlah domainnya itu 6. Untuk struktur dasarnya yaitu oktahedral. Dia memiliki 6 PI. Saya hilangkan dulu untuk PEB-nya. Kemudian kita tambahkan pasangan elektron bebas sejumlah 6. Namanya adalah oktahedral. Nah, gimana kalau semisal terdistorsi karena memiliki PEB? Jadi, semisal ya, dia memiliki 1 PEB. Kita hilangkan dulu salah satu. Kemudian kita ganti dengan PEB. Namanya menjadi piramida segi 4. Nah, kalau punya 2 PEB, berarti namanya segitiga, maksud saya segi 4 datar. Ini bentuknya segi 4 ya. Nah, segi 4. Oke, nah itu tadi untuk yang gambaran terkait bentuk molekul. Nah, kita lanjutkan untuk cara memprediksi. Jadi, misal tadi kita sudah tahu bentuk-bentuknya, nah kita harus juga bisa memprediksi nih, suatu molekul itu bentuknya seperti apa. Nah, secara umum rumusan tipe molekul itu dapat dituliskan dengan AXN, EM. A itu merupakan atom pusat. Diingat kalau atom pusat itu adalah atom yang jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan atom lainnya. Kemudian ada X, X itu PEI, N itu jumlah PEI, E itu PEB, dan kemudian M itu adalah jumlah PEB. Jadi dilihat ya di sini tadi yang tabel ini ada data terkait jumlah domain, jumlah PEI, dan juga jumlah PEB. Nah, jika diketahui jumlah domainnya, misal PEI-nya 2, PEB-nya 1, tipe molekulnya menjadi seperti ini. Yang rumus tadi ya, AXMEN. Nah, AX itu merupakan PEI, berarti PEI-nya jumlahnya 2. Kemudian E-nya karena tidak ada, maka tidak ditulis. Bentuknya adalah linear. Kemudian, contoh lagi, semisal jumlah domainnya 3, dia memiliki 2 PEI. PEI-nya 2, PEB-nya 1. Rumus molekulnya menjadi AX2. 2 ini jumlah PEI, E-nya ini merupakan PEB. PEB-nya 1 kan, jadi tidak dituliskan jumlahnya. Seperti itu ya. Jadi tabel ini bisa menjadi patokan juga. Jadi nanti semisal sudah tahu tipe molekulnya, kita cek di tabel, atau mungkin teman-teman bisa menghafalkan juga untuk tipe-tipe molekulnya. Jadi kalau kita tahu tipe molekul dan nama bentuknya, nanti kita juga bisa tahu nih jumlah PEI dan juga jumlah PEB-nya. Nah, untuk mengetahui jumlah PEB itu juga bisa diketahui dengan rumus ini. Rumus E sama dengan EV atau elektron valensi atom pusat dikurangi X. Dikurangi X ini adalah jumlah domain elektron terikat atau jumlah PEI. Sebentar, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini seharusnya dikali dengan B, tidak dikurangi ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah E sama dengan EV dikurangi X dikali B. B itu apa? B itu kebutuhan elektron atom lain. Jadi semisal atom lainnya itu merupakan H. H berarti dia hanya butuh 1 elektron. Beda dengan O. O itu
elektron valensinya 6, berarti dia butuh 2 elektron lagi agar stabil. Jadi harus dikalikan dengan B dulu. Nah, selain menggunakan rumus ini juga bisa berdasarkan struktur Lewisnya ya untuk menentukan jumlah PEI dan juga jumlah PEB-nya. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi untuk langkah-langkah memprediksi bentuk molekul, yang pertama kita tentukan dulu struktur Lewis dari rumus molekul. Bisa struktur Lewis secara umumnya dari suatu molekul dan juga struktur Lewis atom pusatnya. Kemudian kita tentukan jumlah PEI dan juga PEB atom pusat. Lalu kita tentukan tipe atau rumus molekul, kemudian kita menentukan nama dan juga menggambarkan bentuk molekulnya sesuai dengan jumlah PEI dan juga jumlah PEB. Yang pertama ada molekul CH4 ya. Struktur Lewis dari molekulnya ini yang pertama kita cari untuk konfigurasinya ya. Kita bisa tahu elektron valensi dari C ini adalah 4 karena berdasarkan konfigurasinya ini 2s2 dan 2p2, berarti ditambah, berarti elektron valensinya 4. Kemudian kita gambarkan untuk struktur Lewis atom pusatnya seperti ini. Ada 4 elektron yang mengelilingi atom C. Kemudian kita menentukan PEI dan juga PEB. Nah, untuk menentukannya yaitu kita untuk PEI-nya, PEI atau pasangan elektron ikatan atau X ini bisa dilihat dari jumlah unsur yang diikat. Ada 4H, berarti PEI-nya itu ada 4. Nah, atom C ini menggunakan 4 elektronnya untuk membentuk ikatan dengan 4H, sehingga PEI-nya ini 4. Kemudian untuk PEB. PEB-nya kita bisa pakai rumus tadi ya, EV dikurangi PEI dikali B dibagi 2 sama dengan 4 dikurangi 4 dikali 2. Nah, ini untuk B-nya 1 ya, jadi tidak dituliskan ini mengikatnya adalah H, berarti dia hanya butuh satu elektron lagi, makanya ini langsung ditulis PEI. Semisal nanti B-nya itu 2, berarti PEI-nya ini dikalikan 2 dulu. Oke. Nah selanjutnya yaitu terkait kita gambarkan bentuk molekul CH4 ini, kita tentukan tipe atau rumus molekulnya berdasarkan yang ini tadi ya. PEI-nya 4, kemudian PEB-nya 0. Kita masukkan ke yang rumus tipe molekul tadi, AXN EM. Berarti jumlah PEI-nya ini 4, PEB-nya 0. Menjadi AX4 saja. E-nya tidak ditulis karena E-nya 0 ya. Kemudian kita gambarkan, kita cek di tabel tadi, kalau AX4 itu bentuknya adalah tetrahedrat. Bisa dilihat ini semuanya PEI ya, semuanya berikatan, tidak memiliki PEB. Dan bentuknya simetris. Nah, selanjutnya untuk molekul H2O. Nah, untuk atom pusatnya itu adalah O. Karena jumlahnya hanya 1. Dan kemudian elektron valensinya itu 6. Jadi konfigurasinya ini. Digambarkan struktur Lewisnya, dia ada 6 elektron ya yang mengelilingi atom O. Kemudian ditentukan PEI dan juga PEB-nya. Untuk PEI-nya, ini atom ini menggunakan 2 elektron untuk membentuk ikatan dengan 2 atom H. Hanya kan 2. Berarti PEI-nya 2. Kemudian untuk PEB atau E, dia elektron valensinya kan 6 ya tadi atom pusat. Kemudian dikurangi dengan PEI, kemudian dibagi 2. Ini kan juga mengikatnya H ya, berarti dia cuma butuh 1 elektron, makanya tidak ditulis. Berarti elektron valensi 6 dikurangi 2, ini sama dengan 4 dibagi 2, sama dengan 2. Berarti ada 2 PEI dan juga 2 PEB. Bentuknya menjadi bentuk V seperti ini. Untuk tipe atau rumus molekulnya berarti AX2E2. Bentuknya V. Jadi di sini nanti ada 2 PEB.
yang ini di gambar ini tidak digambarkan ya. Nah, untuk menentukan selain pakai rumus tadi ya, juga bisa berdasarkan struktur Lewisnya. Nah, untuk diingat kalau setiap pasangan elektron ikatan itu merupakan satu domain, baik itu rangkap, tunggal, ataupun rangkap tiga. Nah, berarti ini satu domain PI. Berarti ada dua PI, ini dan ini. Kemudian PEB-nya ada dua pasang, satu, dua. Berarti PEB-nya ada dua. Jumlah domainnya 4. Jadi, selain pakai rumus tadi, kita bisa juga dengan menggambarkan struktur habisnya dan kita hitung secara langsung. Oke, nah selanjutnya tadi di Google Classroom juga sudah dibagikan LKPD ya. Nah, jadi di LKPD itu juga ada rangkuman materi dan juga latihan soal untuk teman-teman coba ya untuk menambah pemahaman teman-teman. Nah, mungkin bisa coba dikerjakan juga ya, sembari menyimak penjelasan juga. Oke, jadi di LKPD itu ada 3 soal. Nah, ini untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini, teman-teman diminta untuk mengerjakan ini ya beberapa latihan soal. Nah, yang pertama ini ada paragraf. Nah, teman-teman disuruh untuk mengisi bagian-bagian yang rumbang. Nah, kita akan bahas ya yang paragraf ini. Struktur ruang suatu molekul dapat digambarkan berdasarkan adanya jawabannya, yaitu karena adanya PEI dan juga PEB. Nah, bisa teman-teman tulis ya, adanya PEI dan juga adanya PEB. PEI itu pasangan elektron ikatan, kemudian PEB itu pasangan elektron bebas. Nah, yang lebih mempengaruhi itu juga karena adanya pasangan elektron bebas. Oke. Nah, selanjutnya ini kan struktur ruang suatu molekul dapat diramalkan berdasarkan adanya PEI dan juga PEB pada kulit keluar dari atom pusat di dalam molekul tersebut. Pasangan elektron yang terdapat dalam kulit terluar dari suatu atom pusat memiliki muatan sejenis, sehingga akan terjadi gaya. Nah, diingat ya, kalau misal muatannya itu sejenis, kan P pasangan elektron, berarti dia elektron. Kalau elektron ketemu elektron, dia akan cenderung mengalami tolak menolak. Jadi jawabannya ini adalah gaya tolak menolak. Oke, nah lanjutkan. Tolakan pasangan elektron bebas adalah lebih besar atau lebih kecil. Jawabannya dari penjelasan tadi, kalau PEB itu memiliki tolakan yang lebih besar karena dia hanya terikat di satu atom saja, sehingga dia itu bisa bergerak bebas. Nah, yang selanjutnya kita lanjutkan. Adanya pasangan elektron bebas pada atom pusat menyebabkan pasangan elektron ikatan yang saling mendekat, sehingga sudut ikatan ini akan semakin kecil. Teori ini disebut dengan teori, jadi ada dua teori ya, teori VSEPR dan teori domain elektron. Nah, yang dijelaskan di paragraf ini adalah teori yang pertama, yaitu teori VSEPR. Oke, nah kita lanjutkan. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu tentukan jumlah PEI dan juga PEB, kemudian
jumlah domain elektron dari beberapa molekul. Ada H2O, ada CO2, dan juga ada SO2. Nah, dilihat ini ada struktur Lewisnya ya. Struktur Lewis yang H2O tadi sudah kita bahas. Dia memiliki 2 pi dan juga 2 PeB. Berarti domain elektronnya jumlahnya 4. Untuk CO2, dilihat di PeI-nya. PeI itu berarti yang berikatan. Ada 2 domain. Kan ini ada 2 ikatan tangkap ya, berarti ada 2 PeI. Kemudian PeB. PeB-nya dia punya atau tidak C-nya? Tidak punya, berarti kita strip saja. Jadi jumlah domainnya adalah 2. Nah, yang selanjutnya SO2. SO2 dilihat di struktur Lewisnya. Yang PeI atau yang berikatan itu ada satu pasangan, satu ikatan tangkap 2 dan satu ikatan tunggal. Nah, berarti PeI-nya ada 3. Dilihat PeB-nya. PeI-nya tadi ada 2. Nah, untuk PeB-nya ada 1 di atas ini ya. Ada 1 pasang elektron ada atau 2 elektron yang tidak berikatan. Berarti jumlah domainnya itu 3. Oke, 3 ya. Nah, selanjutnya di soal yang ketiga. Prediksikan bentuk molekul senyawa berikut ini berdasarkan data PI dan PeB yang sudah kita dapatkan di soal nomor 2 ini, beserta tipe molekul. Nah, tadi sudah diketahui ya PI dan juga PeB. Kita pakai rumus A, X, M, E, N. A itu atom pusat, X itu PeI, E itu PeB. Berarti tipe molekulnya AX, jumlah PeI-nya 2, E-nya jumlah PeB-nya itu ada 2. Nah, untuk nama bentuknya dilihat di tabel ya, yaitu bentuk V. Nah, bentuk molekulnya nanti kita gambarkan ya. Kemudian ada CO2. CO2 berdasarkan rumus ini ya. CO2 berarti AX PeI-nya ada 2, lalu PeB-nya tidak ada. Berarti cuman AX2. Bentuknya yaitu linear. Nah, selanjutnya ada SO2. SO2 itu PeI-nya ada 2. Jadi AX2 untuk nama bentuknya yaitu adalah bengkok. Nah, kemudian kita gambarkan untuk bentuk molekulnya. Kita buka molekul shape lagi ya. Nah, tadi yang pertama itu adalah H2O. Ada 2 PeI dan juga 2 PeB. Jadi dari jumlah PeI dan juga PeB-nya kita bisa gambarkan bentuk molekulnya ya. Kita tadi ada 2 PeI, ini baru 1, kita tambahkan 1 lagi, kemudian ada 2 PeB, menjadi seperti ini, namanya band itu bengkok, atau bisa juga diartikan dengan bentuk V. Nah, ini untuk gambar bentuknya, kita bisa cek juga. Molekul dari H2O seperti ini ya, sama aja ya. Nah, untuk sudutnya ini 104,5 derajat. Nah, yang selanjutnya ini ada CO2, 2 PeI dan juga 2 PeB. Kita gambarkan.
maaf CO2 ya, CO2 itu berarti tadi dia memiliki 2 PEI dan tidak memiliki PEB ya. Untuk tipenya AX2. Berarti kita gambarkan hanya seperti ini, bentuknya linear ya. Dia hanya punya 2 PEI, PEI sini dan ini CO2. Seperti ini, sudutnya 180 derajat. Nah, yang selanjutnya SO2 punya 2 PEI dan juga 1 PEB. Berarti untuk gambarnya dia tadi punya 2 PEI, ini udah ada 2 PEI ya, kemudian ada 1 PEB seperti ini, namanya bengkok. Nah, kita cek juga bisa terjadi ini SO2 seperti ini, sudutnya 119 derajat. Nah, ini tadi ya untuk pembahasan soal-soal di LKPD. Nah, ini juga bisa diisi terkait kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, setelah ini nanti juga ada post-test atau tugas mandiri. Ada 5 soal menggunakan platform Quizizz ya. Seperti yang teman-teman dulu pernah coba. Nanti ada 5 soal nanti dikerjakan sebaik mungkin. Dan mungkin nanti bisa sambil belajar dulu, sambil buka-buka buku, disiapkan alat tulisnya, karena kan kalau Quizizz nanti untuk waktunya juga dicatat ya dalam waktu pengerjaan kalian. Dikerjakan sebaik mungkin. Terima kasih, semoga penjelasan kali ini bisa dipahami. Saya sampaikan juga untuk pertemuan selanjutnya, untuk agendanya itu yaitu terkait ulangan harian. Ulangan hariannya ada materi tentang ikatan kimia, meliputi ikatan kimia itu, kemudian terkait bentuk molekul dan interaksi antar molekul, termasuk terkait sifat-sifat kepolaran senyawa. Nah, untuk kelas 10 MIPA 4 untuk kodenya ini yang 07862497 nanti dibuka di quizizz.com, kemudian nanti masukkan kode ini. Untuk kelas 10 MIPA 5 ini kodenya yang ini 08275169. Nanti juga akan di-share link untuk yang di Google Classroom. Nah, semoga penjelasan kali ini dapat teman-teman pelajari dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.